Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Untuk sekarang Bapak ingin memeriksa kerapiannya, terutama di atas meja. Tidak boleh ada makanan maupun minuman. Sudah? Sekarang Bapak mau tanya mengenai adab dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak memiliki adab, kita akan menjadi seperti apa? Seperti hewan. Jadi tidak memiliki akal. Jadi kita melakukan itu setiap beraktivitas kita memiliki adab, terutama adab bertamu, ada berpakaian, ada berhias, dan ada berbagian. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai adab dalam beraktivitas sehari-hari. Yang pertama, adab berpakaian. Adab berpakaian yaitu kita berawal dari niat karena Allah. Jadi terutama untuk perempuan itu diwajibkan untuk menutup aurat, terutama di seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Jadi yang pertama yaitu niat karena Allah, berpakaian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pakaian yang sopan saat beribadah. Contohnya seperti menutup aurat sampai dengan menutup kecuali dan yang kedua menutup aurat. Laki-laki menutup aurat yaitu pusar hingga lutut, dan wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang ketiga tidak transparan dan ketat. Pakaian yang tidak transparan atau ketat ini menghindari bentuk tubuh terlihat jelas. Jadi untuk pakaian wanita diusahakan harus besar atau longgar pakaiannya, Mas. Baik, isinya harusnya kita Pak. Tidak harus, tapi harus sopan. Dan yang terakhir rapi dan bersih. Berpakaian rapi dan bersih. Kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu mengenai adab berhias. Adab berhias ini khususnya untuk perempuan. Untuk laki-laki tidak boleh berhias. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Dan berhias yaitu yang pertama niat karena Allah. Jadi berhias ini ada dirinya. Yang pertama tidak boleh terlalu menor, tidak boleh menor. Jadi biar tidak dipandang sama lawan jenisnya. Dan yang kedua yaitu tidak berlebihan dan tidak menor, yaitu jangan berlebihan karena tetap tabarus hindari dari perhatian yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu tidak mengubah ciptaan, yaitu jangan mengubah ciptaan Allah. Yang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, dan yang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Dan yang terakhir yaitu jaga kebersihan, yaitu selalu mandi dan pakai parfum non alkohol. Dan yang selanjutnya yaitu adab berpergian atau safar, yaitu yang pertama dengan niat atau doa. Ada yang tahu dengan apa? Ada yang tahu doa berpergian apa? Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua yaitu siapkan bekal. Untuk bepergian jauh kita harus menyiapkan bekal yang cukup dan halal, termasuk makanan, minuman, dan perlengkapan yang lain seperti obat-obatan. Dan yang ketiga yaitu berdoa, seperti doa yang tadi. Dan yang keempat yaitu
menjaga keselamatan baik ucapan perbuatan. Soalnya di perjalanan atau pergian itu kita memasuki wilayah seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada bertamu. Yang pertama yaitu beri kabar. Kalau kita bertamu, kita harus memberitahu kabar sebelum datang. Semisal Firdaus bertemu ke Hasim jauh-jauh hari. Firdaus harus memberi kabar bahwasanya aku mau datang ke rumahnya Hasim melalui telepon, kirim pesan. Dan yang kedua yaitu datang tepat waktu. Datanglah pada waktu seperti yang dijanjikan, seperti datang saat jam 7 biar tidak mengganggu tuan rumah pada saat acara, ataupun sudah ditunggu lama sama tuan rumah tapi tidak datang. Terus disiapkan sama tuan rumah tapi tidak datang tamunya. Ya, dan yang ketiga yaitu beri salam dan izin. Jadi kita harus beri salam dan minta izin masuk sesuai dengan surat At-Tur ayat 27. Dan yang keempat yaitu tidak boleh mengingat. Jadi kita akan beri salam izin, beri ketok 3 kali. Tok, assalamualaikum. Jika belum ada sambutan dari tuan rumah atau pemilik rumah tersebut, kita tidak boleh mengintip dari jendela maupun dari bilik yang lain. Itu namanya tidak sopan ya adik-adik. Iya Bapak. Dan yang terakhir yaitu jangan memaksa diri. Jika tidak diundang atau tidak dipersilakan makan, jangan makan dulu. Jadi nunggu diberi izin sama pemilik rumah. Misal kita sudah diberi izin, monggo Pak dimakan, ya Pak antar nuwun, baru kita boleh makan. Dan yang terakhir jaga pandangan dan perkataan. Jaga pandangan tak boleh lihat main api, TV ini gede-gede nggak oleh. Itu kan siri gitu, main akhirnya atau rumahku gitu. Dan tak boleh ngomong jelek-jelek. Dan yang terakhir yaitu pamit dan terima kasih. Pamitan, salaman, dan terima kasih atas semuanya hari ini. Dan mohon maaf apabila merepoti tuan rumah. Dan yaitu ada penerima tamu. Nah itu tadi ada bertamu. Di sini ada penerima tamu. Di sini kita sebagai pemilik rumah. Kita juga memiliki adab. Yang pertama yaitu jangan tanya pribadi. Jadi si tamu baru datang langsung tanya ke personal pribadi gitu. Langsung, iya kabar bro, nggak boleh. Jangan langsung tanya privasi, kayak tanya permasalahannya si tamu tersebut. Dan yang kedua, berikan pelayanan yang terbaik. Ada istilah tamu adalah raja, maka junjunglah tamu tersebut seperti raja, jamulah tamu tersebut seperti raja. Dan yang ketiga, antar sampai pintu. Jadi bila tamu tersebut mau pulang, antar beliau sampai depan pintu. Baru tamu tersebut sudah pulang ataupun sudah pergi, baru kita baru masuk. Jadi tidak boleh tamunya sudah pulang, kita masih di dalam rumah, tidak mengantar di depan sampai pintu. Ada hadisnya ini Pak. Apa? Kamu dengar? Kemarin Ibu paksa Pak Ari kemarin menjelaskan itu ada hadisnya Pak. Ada penerima tamu. Ya, mana? Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka muliakanlah tamu. Pinter kamu berdosa ini. Guru terakhir kesimpulan. Jadi adab dalam Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, baik aktivitas sehari-hari kita, dan menerapkan adab adalah wujud kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, dengan berada hidup menjadi lebih berkah dan harmonis. Adab
bikin dulu. Mari kita berdiri dulu. Ayo, itu di bapak ya anak. Kalau bapak bilang ada 3 yaitu batuk, batuk, botak, batik. Jadi misal kalau batuk, ini batuk, mulut batuk. Kalau batik, ini batik udah. Batuk kalau botak ini. Baik, perhatikan. Konsentrasi di rumah. Botak. Batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, batik, baik baik, semua. Baik, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dari Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.